Film dimulai pada tahun 1942, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Freddy, yang kala itu dirinya bersama ribuan orang Yahudi Slovakia dideportasi ke kamp Auschwitz, Polandia oleh pasukan Jerman. Kemudian kita pun dibawa ke tahun 1944, di mana kita diperlihatkan aktivitas para tahanan kamp selama berada di tempat itu. Setiap pagi, para tawanan dibangunkan untuk kerja paksa dan diberikan 2 kali jatah makanan seadanya pada waktu pagi dan malam. Freddy sendiri selama berada di kamp itu, dirinya diberi sebuah pekerjaan sebagai seorang juru tulis yang mencatat nomor para tawanan yang mati maupun yang masih hidup untuk dilaporkan ke pasukan Jerman. Lalu di saat para tawanan mengantri untuk pergi bekerja di pabrik, Freddy terlihat diam-diam memasuki gudang mayat bersama Vel dan satu temannya untuk berkumpul sambil mencatat apa saja yang terjadi di dalam camp selama mereka berada di sana secara diam-diam. Selesai mencatat semua hal itu, mereka pun menyembunyikan catatan tersebut dengan menguburnya di samping tumpukan mayat-mayat yang telah menggunung. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1944, Freddy dan Vel mulai menjalankan rencana pelariannya, di mana pertama-tama Freddy terlebih dahulu harus mengambil kumpulan catatan yang sudah lama ia simpan di gudang mayat. Kemudian ia bergegas masuk ke area kerja untuk membuat tempat persembunyian, dan setelah itu Freddy dan Vel masuk ke dalam lubang tersebut untuk bersembunyi. Dengan bantuan salah satu tahanan di sana, mereka pun berhasil disembunyikan dengan cara menambah tumpukan kayu pada lubang itu, lalu melumurinya dengan cairan oli bekas yang bertujuan untuk mengelabui penciuman dari anjing pelacak Jerman. Pada malam harinya, seluruh tawanan pun dikeluarkan dari barak mereka masing-masing, di mana diketahui kalau pasukan Jerman mendapati kekurangan 2 tawanan yang mendiami barak ke-9. Para tentara Jerman pun diperintahkan untuk mencari 2 tawanan yang hilang sampai ditemukan. Dengan bantuan pistol suar dan juga anjing pelacak, mereka pun pergi mencari Freddy dan Vel di setiap sudut area camp tersebut. Sementara di tengah suhu yang dingin, para tahanan yang mendiami barak ke-9 pun dihukum untuk tidak memasuki barak mereka sampai Freddy dan juga Vel ditemukan. Lalu tentara Jerman pun berusaha mencari beberapa informasi tentang kaburnya Freddy dengan menggunakan media interogasi yang cukup kejam kepada para tawanan yang mendiami barak ke-9. Namun dikarenakan semua tahanan di tempat itu tidak mengetahuinya, salah satu pengawas tahanan di barak itu pun dihukum cambuk oleh tentara Jerman karena alasan kelalaian yang dibuat oleh pengawas itu. Di hari kedua setelah hilangnya tahanan itu, tentara SS terlihat semakin mendekati lubang persembunyian Freddy. Dengan bantuan seekor anjing pelacak, pasukan itu pun hampir mendapati keberadaan Freddy dan Vel yang bersembunyi di bawah tumpukan kayu. Namun karena tempat mereka telah dilumuri oli bekas, maka anjing pelacak itu pun tidak dapat mencium keberadaan mereka berdua. Di sisi lain, tawanan barak ke-9 masih berdiri hingga pagi tiba. Singkat ceritanya diketahui, selama Freddy dan Vel bersembunyi di lubang itu, mereka selalu melihat para tawanan baru yang didatangkan oleh pasukan Jerman ke camp itu. Tidak hanya melihat kedatangan para tawanan baru, melainkan mereka juga selalu melihat para tawanan yang berusaha kabur ditembaki oleh pasukan Jerman dengan sangat ganas. Dan karena hal itulah, Vel selalu mengalami trauma ketika mendengar suara histeris dari para tawanan yang datang. Selama pasukan Jerman belum menemukan Freddy dan Vel yang bersembunyi, para tawanan yang menempati barak ke-9, mereka masih harus tetap menerima hukuman yang diberikan, di mana pada malam hari, mereka harus tetap berdiri di luar barak tanpa penghangat dan juga makanan. Sedangkan pada pagi harinya, mereka tetap harus pergi bekerja di factory. Di saat malam tiba, terlihat beberapa pasukan SS datang ke camp itu untuk menurunkan tali gantung yang telah disiapkan untuk Freddy dan Vel, di mana hal itu mengartikan kalau pencarian mereka berdua telah diberhentikan oleh tentara Jerman. Para tawanan yang dihukum pun dimasukkan kembali ke barak, sedangkan Freddy dan Vel mereka berdua
masih berusaha untuk keluar dari lubang persembunyian mereka yang sempat ditumpuk dengan beberapa kayu yang sangat berat. Dan pagi harinya, mereka berdua pun terharu saat berhasil kabur dari camp itu yang sudah dianggap sebagai neraka dunia semasa perang tersebut. Žádné ploty. Setelah berhasil kabur, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Polandia dan Slovakia, di mana mereka bertahan hidup dengan cara beristirahat sambil berkamuflase di tengah hutan, serta memakan apa saja yang ada di dalam hutan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Namun pada akhirnya mereka berdua pun mendapatkan masalah baru, di mana kaki Vel terlihat telah terinfeksi akibat bakteri dalam hutan, serta mereka juga mengetahui kalau jalur pelarian mereka terputus dikarenakan pasukan Jerman sedang mengamankan jalur perbatasan kedua negara tersebut. Namun di tengah kesulitan itu, mereka pun juga mendapatkan pertolongan dari seorang gadis lokal dan saudaranya yang mau membantu mereka untuk kabur ke perbatasan dengan cara memutari hutan, dan juga kedua saudara itu memberikan semangkuk sup dan roti untuk memulihkan tenaga Freddy dan Vel. Berhari-hari mereka berada di dalam hutan, akhirnya mereka berdua telah sampai di sebuah desa di Slovakia. Mereka pun tinggal sementara di rumah warga lokal, sebelum nantinya mereka berdua akan dijemput oleh salah satu petugas palang merah dunia, yaitu Swiss, di mana nantinya mereka akan dibawa ke kantor cabang organisasi itu yang ada di negara Slovakia. Mereka pun sampai di tempat itu dan tidak lama setelah itu petugas pun memanggil mereka berdua untuk menemui petinggi di sana. Namun pada saat itu, Warren ketua palang merah yang mereka tuju diketahui tidak berada di sana, melainkan yang mereka temui adalah seorang asisten dan wewenang staf palang merah yang menggantikan Warren untuk menemui mereka. Di sana mereka pun mendengar pengakuan yang dikatakan oleh Freddy dan juga Vel tentang kekejaman yang ada di camp Auschwitz. Setelah mendengar pengakuan Freddy dan Vel, para staf itu pun merasa iba terhadap apa yang terjadi di dalam camp tersebut. Mereka pun menyuruh Freddy untuk memperkuat kesaksian mereka dengan cara menuliskan sebuah laporan yang mendeskripsikan kejadian di camp itu, agar Warren tahu dan mau menemui mereka berdua. Di hari ke-22, Warren ketua palang merah pun telah tiba di tempat itu. Mereka pun mulai berbincang-bincang mengenai situasi yang ada di camp Auschwitz. Di sana, Warren sempat mengatakan kalau organisasi mereka di masa itu telah mengirimkan ratusan ribu bantuan kemanusiaan berupa makanan, susu, pakaian, dan juga obat-obatan ke camp Auschwitz. Mendengar perkataan itu, Freddy dan Vel pun sontak terkejut, dan juga mereka mengatakan sebenarnya kalau pihak tahanan di sana tidak pernah mendapatkan sedikit bantuan selama mereka berada di camp itu. Dan juga mengatakan betapa kejinya pasukan SS yang membantai 1,5 juta lebih etnis Yahudi selama berada di camp Auschwitz. Ekspresi wajah Warren pun perlahan-lahan berubah dan mulai mendengarkan Freddy dengan seksama. Freddy dan Vel pun meminta kepada Warren untuk menyebarkan laporan tersebut kepada semua orang-orang penting yang berpengaruh di masa itu, agar mereka dapat secepatnya menghentikan pembantaian yang dibuat Jerman di camp Auschwitz. Dan film pun selesai. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could do eternity, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you.